Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan peta konsep penulisan skripsi. Peta konsep teknik penulisan skripsi. Peta konsep ini berisi tentang gambaran umum, gambaran komprehensif, gambaran holistik tentang proses perkuliahan yang akan kita jalani selama 1 semester. Jadi ini merupakan gambaran umum tentang kuliah kita selama kurang lebih 14 pertemuan. Jadi saya dapat amanah dari Fakultas Tarbiyah Unza untuk mengampu mata kuliah teknik penulisan skripsi. Penulisan skripsi, saudara, tidak akan bisa dilakukan sebelum saudara memiliki data. Jadi, sekali lagi saya ulangi, penulisan skripsi tidak akan bisa saudara lakukan sebelum memiliki data. Jadi, mungkin semester itu atau kemarin sudah ada kuliah proposal, maka proposal itu baru rencana penelitian, proposal rencana penelitian. Ketika proposal usaha sudah selesai, mestinya dilanjutkan dengan ini, pencarian data. Gimana cara mencari data? Bisa saudara lakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan hasil dari observasi itu harus didokumentasikan dalam bentuk transkrip observasi, transkrip wawancara, transkrip dokumentasi. Gimana caranya, Pak? Mestinya kalian sudah memahami ini ketika melaksanakan perkuliahan metode penelitian. Kalau Anda lupa, silakan buka kembali. Ini bukan saatnya saya bicara tentang transkrip, observasi, wawancara, dokumentasi. Itu tugas kalian untuk membuka kembali lembaran-lembaran perkuliahan di semester 5 tentang metode penelitian. Baik, saudara, ketika saudara sudah memiliki data, anggap saja seperti itu, Anda sudah observasi, Anda sudah wawancara, Anda sudah melakukan teknik dokumentasi, baru transkrip itu akan ditindaklanjuti dengan cara membuat laporan ilmiah. Jadi laporan ilmiah itu bisa berbentuk skripsi, bisa berbentuk artikel jurnal misalkan. Dalam kesempatan ini kita akan membahas laporan ilmiah dalam bentuk penulisan skripsi. Sebagai bagian dari tugas akhir kalian menulis karya tulis ilmiah. Apa sih isinya skripsi? Isinya skripsi itu sebenarnya dibagi 3, bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir atau bagian penutup. Kita mulai dari bagian inti aja. Ini ada yang kuantitatif, ada kualitatif, ada kepustakaan. Tidak ada perbedaan antara kuantitatif, kualitatif, dan kepustakaan dalam outline penulisan sama-sama dimulai dari bab 1. Jadi semua bicara dari bab 1. Apa komposisi dari bab 1 itu sama ini ternyata. Jadi pada kuantitatif ada latar belakang masalah, kualitatif juga latar belakang masalah, kepustakaan juga latar belakang masalah. Gimana cara bikin latar belakang masalah? Kita nanti bahas dalam pertemuan selanjutnya. Kemudian pada selanjutnya B, batasan masalah. Ini hanya beda istilah, dengan kualitatif pakai fokus penelitian, tapi esensinya ini sama, membatasi masalah. Di kepustakaan juga sama, fokus penelitian. Jadi fokus penelitian kalau di sini batasan masalah. Nggak ada bedanya ini, esensinya sama. Baru rumusan masalah di C ini sama, nggak ada bedanya. Sama-sama rumusan masalah. Jadi kemudian di D tujuan penelitian sama, nggak ada bedanya.
Wah, ini keliru ya. Ini langsung B, C, D. Mestinya A, B, C, D. Jadi sama ini. Sama tujuan penelitian, setelah itu manfaat penelitian sama, nggak ada berbeda. Baru kajian penelitian terdahulu sama. Oke, sekali lagi tegaskan. Di bab 1, apakah itu penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif, penelitian kepustakaan, outline, atau kerangka penelitiannya sama, nggak ada perbedaan. Antara kuantitatif, kualitatif sama semuanya. Jadi Anda nggak perlu bingung-bingung, kual itu sama semuanya. Baru kita masuk di bab 2, kajian teori. Sama ini, kual, sama kajian teori. Oh iya, saya lupa. Yang saya maksud sama ini kita beri pedoman kepada pedoman penulisan karya tulis ilmiah, pedoman penulisan karya tulis ilmiah yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo tahun 2021 yang terbaru. Kita merujuk ke sana. Karena nanti kalau Anda akan menulis skripsi pasti diarahkan ke sana. Di sini sebenarnya sama, ada kajian teori sama. Kajian teori semua. Nah, baru ini kerangka berpikir, kalau ini kerangka konseptual, kalau di kual kerangka konseptual. Di kepustakaan juga kerangka konseptual, baru di kual ada namanya hipotesis penelitian. Sementara di kualitatif nggak ada hipotesisnya dan kepustakaan. Jadi bedanya di kajian teori ini pada penelitian kuantitatif ada tambahan hipotesis penelitian. Hanya itu bedanya. Lainnya sama. Kerangka berpikir, kerangka konseptual ini beda istilah aja. Oke, kita lanjutkan sekarang metode penelitian. Ya. Untuk pendekatan dan jenis penelitian ini sama, nggak ada ini. Pendekatan dan jenis penelitian ini sama semua ya. Kemudian di B sudah berubah, ini beda. Karena memang metodenya yang beda. Kalau di kuantitatif ada populasi dan sampel, maka di B kehadiran peneliti di kualitatif. Di kepustakaan nggak ada, karena nggak perlu kehadiran kelapan karena di buku. Maka langsung masuk di sumber data ini. Dari sumber data itu kalau di kualitatif ada di bagian C, data dan sumber data penelitian. Sementara di kuantitatif langsung teknik dan instrumen pengumpulan data. Nah, itu yang beda di sini nanti perbedaannya. Kemudian di kuantitatif ada validitas dan reliabilitas instrumen. Sementara di penelitian kualitatif itu istilah validitas dan instrumen lebih mengarah nanti ke sini nih, pengecekan keabsahan temuan. Makanya di sini langsung teknik pengumpulan data. Kalau di kual teknik pengumpulan data, kalau di kual teknik dan instrumen pengumpulan data. Di kepustakaan sama, teknik pengumpulan data baru analisa data sama, ini di kual analisa data. Yang cukup berbeda di kual ada validitas dan reliabilitas instrumen, ada teknik analisa data itu yang berbeda. Nah, itu yang inti ya. Jadi yang inti saya ulangi, apa sih kandungan skripsi yang inti itu ada pendahuluan bab 1, ada bab 2 kajian teori, ada bab 3 metode penelitian, itu yang inti. Sementara di bagian ini, ini masih ada yang inti satu, hasil penelitian. Hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian dan pembahasan. Ini juga inti. Hasil penelitian dan pembahasan. Ya, itu hasil wawancara, hasil observasi, hasil dokumentasi nanti diuraikan di bab 4 ini. Ini deskripsi hasil penelitian dan pembahasan itu. Oke, itu yang inti. Baru masuk di bab penutup, kesimpulan dan saran sama semua. Nggak ada bedanya. Kual dan kepustakaan sama. Kesimpulan dan saran. Lalu masuk di bagian akhir ada daftar pustaka, ada lampiran, ada riwayat hidup. Sementara di bagian awal ini ada sampul luar, sampul dalam. Ini contoh-contoh di buku karya tulis ilmiah yang diterbitkan oleh Zainul Hasan sudah lengkap ini. Lembar persetujuannya seperti apa sudah ada contohnya. Ada halaman pengesahan, ada surat pernyataan, ada abstrak, ada kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Semua ini sudah ada di buku pedoman karya tulis ilmiah. Itu peta konsep teknik tulisan skripsi, gambaran umum
yang akan kita pelajari selama 1 semester perkuliahan kita. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam perkuliahan pertama secara daring ini. Terima kasih. Mohon saran, pertanyaan untuk perbaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.